Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Tojo mau mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan di pagi yang indah ini. Oleh karena Tuhan, sebelum kami membacanya, ajari kami Tuhan, supaya kami juga bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kami yang baru untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memerintahkan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah membawa Yesus ke sebuah padang gurun. Di padang gurun tersebut, Yesus dicobai oleh iblis. Dan ketika ia dicobai, Yesus juga diperhadapkan dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini telah ada di dunia. Seperti apa bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia? Dan itu juga yang menjadi kelemahan dari pribadi manusia. Yang pertama adalah harta, tahta, dan kekuasaan. 3 kelemahan-kelemahan manusia ini juga menunjukkan kualitas iman dari seorang Yesus Kristus. Ketika Yesus telah mampu mengalahkan semua ketiga keinginan ini, itu juga yang ingin diajarkan kepada kita sebagai orang percaya. Siapa yang tidak butuh yang namanya makanan? Siapa yang tidak butuh yang namanya kekuasaan? Siapa juga yang tidak butuh yang namanya tahta? Kita semua membutuhkan itu semua. Tetapi di dalam kesempurnaan dalam diri Yesus, Yesus telah mengalahkan semua keinginan-keinginan yang telah diciptakan oleh iblis, yang ditawarkan oleh iblis, yang juga ditawarkan untuk kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya bukan berarti kita tidak butuh makanan, bukan berarti kita tidak butuh yang namanya kekuasaan, yang tidak berarti kita tidak butuh jabatan. Tetapi semuanya itu akan Tuhan berikan ketika kita mau mencari kehendak Tuhan atas kehidupan kita, mau berusaha dengan baik, mau juga melakukan pengajaran-pengajaran yang telah diberikan oleh para guru, oleh para dosen, oleh para orang-orang yang memberikan pengajaran yang terbaik kepada kita. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. 40 hari lamanya Yesus mengalami ujian iman, ujian kenikmatan-kenikmatan dunia, demikian juga ujian bagaimana kekuasaan dunia akan dia terima ketika menyembah iblis. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, mungkin di antara kita banyak tawaran-tawaran yang melukai hati Tuhan. Terlebih kita diminta untuk meninggalkan iman percaya kita. Kita diminta untuk melupakan pengajaran Yesus. Tetapi justru oleh karena pemahaman yang Tuhan nyatakan pada hari ini, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan itu juga menjadi keteladanan kita untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Setialah dan teruslah melakukan apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
ketika Tuhan juga telah mengalahkan berbagai keinginan-keinginan duniawi, kekuasaan, demikian juga masalah makanan jasmani ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga bisa belajar dari sosok Yesus Kristus yang mampu mengalahkan semuanya itu dengan kuasa yang dari Tuhan. Dan itu juga yang membuat kami bisa punya pengharapan. Bagaimana ketika kami bisa menjalani kehidupan ini dengan penyertaan yang dari Tuhan. Kami mampu melaluinya itu bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ketika kami juga penuh dengan persoalan kehidupan. Oleh karena ekonomi kami yang sedang menurun. Oleh karena pekerjaan kami, oleh karena usaha kami, oleh karena pergaulan kami terlebih dalam dunia aktivitas sehari-hari Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan juga telah mengalahkan semua keinginan-keinginan duniawi. Kami juga mampu mengalahkan semua keinginan-keinginan duniawi ini bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih ketika kami terbaring sakit di rumah sakit atau di rumah, Tuhan yang telah melawat kami, Tuhan menjamah segala sakit penyakit kami, dan Tuhan juga memberikan semangat yang baru agar kami juga bisa mempersaksikan kebaikan yang dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teruslah melayani bersama dengan Tuhan.